Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan pagi ini kalian tetap dalam keadaan semangat, tetap dalam keadaan sehat, dan tetap semangat buat belajar ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang perangkat keras hardware, tetapi kita akan fokus pada alat input ya. Nah, nanti setelah kalian belajar materi ini, kalian diharapkan sudah mampu untuk yang pertama, membedakan macam-macam perangkat keras komputer berdasarkan fungsinya. Yang kedua, menjelaskan fungsi peralatan input. Yang ketiga, menganalisa kelebihan dan kekurangan perangkat berdasarkan spesifikasinya. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, perangkat keras komputer itu pada dasarnya ada 4 ini anak-anak ya. Ada alat input atau alat masukan. Alat input itu bagaimana? Alat input itu alat yang nanti akan kita gunakan untuk memasukkan data ya. Kemudian ada alat proses. Alat proses adalah alat yang digunakan untuk memproses data, menghasilkan informasi ya. Kemudian alat output atau alat keluaran, di mana dari alat output ini kita bisa melihat hasil dari pemrosesan data dalam bentuk informasi. Dan yang keempat adalah storage atau alat penyimpanan. Nah, storage ini juga nanti ada storage yang ada di device kita atau alat kita, ada juga sekarang storage yang disimpan di cloud. Nah, nanti kita akan pelajari bareng-bareng ya. Oke, sekarang yang pertama, input device atau alat masukan. Nah, alat input ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Jadi, contoh-contohnya ada seperti ini ya. Misalnya kita memiliki laptop. Di laptop itu yang kasat mata itu ada mouse, ada keyboard gitu ya. Nah, yang kita gunakan untuk memasukkan data itu apa saja? Misalnya keyboard. Kita kalau ngetik kan pakai keyboard ya. Kita masukkan data menggunakan keyboard. Nah, keyboard itu kita sebut sebagai alat input ya. Kemudian kalau proses device itu adalah alat yang digunakan untuk memproses data. Nah, data itu kalau diproses menghasilkan apa? Menghasilkan informasi. Informasi inilah yang nanti akan diberikan kepada pengguna. Oke. Kemudian selanjutnya adalah output device atau alat keluaran. Nah, di alat keluaran ini kita bisa mendapatkan informasi dari hasil pemrosesan data ya. Kemudian untuk storage device. Nah, ini gambar storage device yang disimpan secara manual. Dalam artian manual itu bisa kita simpan secara langsung tanpa mengunduh ya. Tetapi kalau yang storage device-nya cloud atau sistem penyimpanan di awan, kita membutuhkan akses internet untuk mengunduhnya. Kalau ini tidak perlu, ya. Oke, kemudian bagaimana sih cara kerja perangkat keras itu? Nah, untuk menghasilkan sebuah informasi, maka di sini kita yang pertama melakukan proses input data dulu. Input datanya tadi menggunakan alat input. Kemudian proses datanya kita menggunakan alat proses ya. Kemudian informasi dari pemrosesan itu akan dihasilkan sebuah informasi, dan informasi ini akan disimpan di storage device atau alat penyimpanan ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam fungsi alat input. Yang pertama adalah keyboard. Nah, keyboard ini kalau kita lihat yang sekarang itu sudah bermacam-macam ya. Ada yang keyboard untuk PC, ada yang keyboard untuk laptop, ada juga keyboard untuk
tab ya. Kalau kalian pernah lihat tab itu sekarang untuk memudahkan pengguna dalam mengetik sudah ada tambahan keyboardnya ya. Nah, keyboard ini berfungsi untuk memasukkan data. Ada beberapa karakter ya. Ada mulai dari huruf A sampai Z, kemudian ada angka 0 sampai dengan 9 ya. Kemudian juga ada beberapa fungsi tertentu ya. Kemudian untuk keyboard ini sendiri ada yang menggunakan nih port serial PS2, kemudian wireless ataupun USB ya. Nah, sekarang alat input berikutnya adalah mouse. Nah, mouse itu juga macam-macam anak-anak. Ada yang mouse menggunakan kabel, ada yang mouse menggunakan wireless ya. Sekarang semakin cepat perkembangan mouse-nya. Nah, kenapa mouse ada yang harganya tinggi, ada yang harganya rendah? Dipengaruhi oleh apa sih? Apakah dipengaruhi oleh kemudahan dalam penggunaannya atau dipengaruhi oleh spesifikasi mouse-nya yang tinggi jadi dia sangat sensitif ya, atau dari jarak sensornya ya, dari jarak sensornya apakah hanya 1 meter atau 10 meter, apakah dia menggunakan kabel ataupun tidak, itu akan mempengaruhi harga ya. Nah, mouse sendiri itu ada fungsi tertentu, ada yang digunakan untuk klik kiri, ada yang digunakan untuk klik kanan, kemudian scroll biasanya ada di tengah ini ya, scrollnya. Oke, kemudian sekarang kita menuju ke light pen. Nah, light pen ini biasanya digunakan untuk layar sentuh sebagai pengganti jari, jadi hampir mirip dengan touchpad, tetapi ini dia menggunakan seperti pen ya, seperti pen. Nah, biasanya ini dipakai untuk menggambar, biasanya seperti itu. Kemudian penggunaannya biasanya digunakan di ini apa namanya, tab atau notebook, bahkan laptop yang touchscreen itu juga bisa menggunakan light pen. Kemudian berikutnya ada touchpad. Nah, touchpad ini biasanya kita temukan di laptop. Jadi ada bagian yang bisa kita sentuh untuk menggerakkan kursor. Kemudian di sini juga ada klik kiri, klik kanan seperti itu, sama dengan mouse ya. Hanya saja ini kita sentuh dengan jari. Kemudian ini ada scanner. Nah, scanner ini fungsinya untuk mengcopy entah itu teks atau gambar ya. Tetapi sekarang ada juga yang menggunakan HP. Jadi ada aplikasi tertentu yang bisa digunakan untuk melakukan proses scanning ya. Sekarang semakin mudah zamannya. Nah, ini ada joystick, biasanya digunakan untuk main games ya. Nah, ini ada tombol-tombol tertentu yang bisa digunakan untuk bergerak ke kiri, ke kanan, dan lain-lain. Ada juga trackball. Nah, trackball ini bulatan kecil. Di sini biasanya terdapat di mouse. Ya, fungsinya sama untuk menggerakkan ke atas ke bawah seperti itu. Kemudian ada juga kamera digital. Nah, ini kamera digital digunakan untuk proses foto, tapi sekarang kita juga bisa menggunakan HP untuk memasukkan data dalam bentuk gambar ke dalam laptop gitu ya. Oke, nah ini adalah handycam. Handycam juga fungsinya untuk merekam video ya, tetapi handycam juga bisa untuk foto juga. Nah, alat-alat ini sekarang semakin digantikan oleh kecanggihan smartphone sebenarnya. Kemudian ini ada webcam. Nah, biasanya webcam ini digunakan untuk video conference. Jadi kalau misalnya kita menggunakan video conference menggunakan laptop, mungkin resolusinya tidak setinggi ketika kita menggunakan webcam yang memang khusus untuk video call ya.
Ini juga sudah hampir digantikan oleh smartphone juga ya. Ada juga graphic pad, ini hampir sama fungsinya dengan light pens ya. Cuman dia lebih ke arah grafis ya. Jadi untuk menggambar. Kemudian untuk barcode, nah ini kalian sering sekali melihat barcode ini di supermarket ya, di swalayan. Jadi untuk scanning kode-kode tertentu, biasanya kalau kita membeli barang itu ada kode yang di-scan oleh kasir, kemudian nanti akan muncul di layar monitor kasir apa nama barangnya, kemudian harganya berapa, di gudang masih ada berapa. Nah, alat ini namanya barcode. Ya, fungsinya yaitu tadi untuk scanning kode di produk, biasanya seperti itu. Kemudian, oke, untuk alat outputnya kita lanjutkan besok ya. Nah, setelah kalian pelajari ini, nanti kalian masuk ke menu tugas. Ada tugas yang harus kalian kerjakan, dan ada juga evaluasi yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Oke, terima kasih sekali atas perhatiannya. Silakan berdiskusi di grup yang ada di Telegram jika kalian masih mengalami kesulitan atau belum memahami apa yang disampaikan melalui video pembelajaran ini. Oh ya, untuk tambahan referensi, kalian juga bisa membaca buku paket informatika untuk kelas 7 yang sudah dipinjamkan oleh sekolah ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kami dari tim MGMPS Informatika Zapo mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.